Dialoga Residen Blok C nomor 15. Dan ini Perkenalkan, nama saya Fauzia Fadila, absen 14, beralamat Jetis Sumberapung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. dan ini dan saya bernama Tomino Subagiono dari absen 29, alamat saya di Dusun Sawu, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Dan saya Maulana Ridho Firmansyah, nomor absen 19, dan alamat saya Perudin SMA 1 Suko. Dan Kami kami akan menjelaskan pengertian desa, pola keuangan desa, klasifikasi desa, manfaat desa, dan manfaat desa, manfaat kota, pengertian kota, perpindahan kota, dan Desa adalah pengaturan dan pemanfaatan ruang atau lahan untuk keperluan tertentu, sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang tumpang tindih. Berdasarkan klasifikasinya, desa dibagikan menjadi 4, yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Tingkat perkembangan desa dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Desa swasembada. Desa swasembada atau yang disebut desa maju adalah desa yang masyarakatnya mampu berpikiran lebih modern dan perekonomiannya masyarakatnya sudah terpenuhi. Yang kedua, desa swakarya adalah desa yang sedang dalam tahap pengembangan pola pemikiran yang mulai terbuka dan memiliki sarana yang mampu meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan bidang lainnya. Yang ketiga adalah desa swadaya, yang bisa disebut sebagai desa yang tertinggal, daerah yang ditinggali terisolir sehingga pemikiran masyarakatnya lebih primitif dan tertutup dari segala pengaruh dunia luar. Kemudian adalah manfaat desa. Manfaat desa adalah sebagai pemasok sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Desa berfungsi sebagai mitra pembangunan kota. tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Adapun untuk beberapa bentuk tahapan dalam perkembangan kota menurut Lewis Mumford antara lain 1. Kota Eopolis. Tahapan Eopolis ini merupakan awal atau permulaan terbentuknya sebuah kota yang dicirikan oleh perkampungan. Dan yang kedua, kota polis. Tahapan kota polis akan senantiasa dicirikan oleh adanya pasar di dalam perkampungan dan terbentuknya sektor usaha kecil. Dan yang ketiga, kota metropolis. Tahapan ini dicirikan oleh adanya struktur ruang kota yang sudah mulai berkembang. Pengaruh kota sudah mulai dirasakan oleh wilayah di seputarnya yang ditandai dengan adanya beberapa kota satelit atau wilayah dan perwilayahan menyokong kota utama. Adapun untuk contoh metropolis ini misalnya saja kota Surabaya di Indonesia yang mampu menyokong adanya berbagai wilayah sekitarnya seperti wilayah Kabupaten Sidoarjo dan yang lainnya. Istilah metropolis merujuk ke sebuah megakota yang berpenduduk. Dan yang keempat, kota megalopis. Tahapan megalopis dicirikan oleh tingkah laku masyarakat pada menteri. Adanya unsur birokrasi yang jahat dengan standar produk makin dianggap sebagainya. Dan yang kelima, kota Tiranopolis. Tahapan Tiranopolis bisa dikatakan sebagai serangkaian permulaan kehancuran sebuah kota, di mana pada tahapan Tiranopolis ini sendiri biasanya ditandai dengan situasi perdagangan dan pasar pun mulai anjlok. Dan yang keenam, kota nekropolis. Tahapan dalam kota sebuah nekropolis dijuluki pula dengan The City of Death, yaitu kota mengalami kerusakan sepenuhnya karena beragam faktor dan jalan, yaitu peperangan, bencana, kelaparan maupun tata kota yang jelek. Pola keuangan kota. Pola keuangan kota terbagi menjadi 5 teori. 1. Teori konsentris, di mana pada teori ini menjelaskan mengenai pola ruang dari suatu kota makin meluas hingga menjadi titik pusat kota. Yang kedua, teori sektoral menjelaskan mengenai
bahwa struktur peruangan kota tumbuh secara tidak teratur seperti dari inti kota lalu menyebar ke sektor-sektor lainnya. Dari inti ganda, inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota tersebut, tetapi terdapat juga inti lain yang terpisah. Yang keempat adalah teori poros, menjelaskan bagaimana jalur transportasi berperan utama dalam memberikan pengaruh pada struktur ruang kota. Kelima, teori historis dari peruangan kota yang didasari atas nilai sejarah yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk kota tersebut. Klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangannya. Neopolis, wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Polis, kota yang masih agraris. Metropolis, kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Megapolis, wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Kota berfungsi sebagai pusat permukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaan menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan. Pemilihan kota sebagai tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa, transportasi, dan manufaktur. Pindahan barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah yang dituju adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetapkan dari suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas politik dan batas negara lain. Contoh interaksi perpindahan barang dan jasa. 1. Petani menjual sayuran ke kota. 2. Kota menyediakan barang-barang hasil industri. Contoh interaksi perpindahan penduduk. 1. Pusat hiburan. 2. Pusat pendidikan. 3. Transmigrasi. 4. Orang yang mencari pekerjaan di kota. Contoh perpindahan informasi. 1. Melihat siaran televisi. 2. Mendengarkan radio. 3. Baca berita tentang kota dari koran atau mulut ke mulut. Sekian dari vlog kami. Terima kasih sudah Menonton video kami. Assalamualaikum.